Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat dong untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat perencanaan. Nantinya kalian akan praktik budidaya tanaman sayuran. Tanaman sayurnya boleh apa saja Bu Titis, bebas sesuka hati kalian. Namun untuk memandu kalian bagaimana caranya budidaya, menulisnya bagaimana, silakan bisa kalian buka buku paket semester 1 di halaman 143 sampai dengan 156. Selain itu, ada Bu Titis juga sudah mengupload di classroom masing-masing video mengenai bagaimana cara budidaya tanaman. Di classroom kalian mungkin sedikit berbeda ya tampilannya di HP dengan di komputer karena ini Bu Titis menggunakan screen record dari komputer, tapi judulnya di HP kalian masing-masing Bu Titis sudah upload materi cara budidaya tanaman sayuran. Di sini sudah ada 6 video yang kalian bisa tonton, bisa diakses oleh masing-masing siswa. Contoh-contoh beberapa cara budidaya tanaman sayurnya. Apakah boleh dengan cara yang lain Bu Titis selain yang di situ? Boleh. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian masing-masing. Oke, jadi ketentuannya yang pertama, pilihlah jenis tanaman yang banyak kamu jumpai di sekitar tempat tinggalmu. Pilihlah sayuran yang gampang untuk ditanam, masa tanamnya tidak terlalu lama, kemudian banyak dijumpai. Misalnya kan kita banyak menjumpai ada sawi, ada selada air, ada tomat, kangkung, dan yang lain-lainnya boleh. Lalu yang kedua, pelajari kondisi lingkunganmu untuk menentukan metode budidaya yang tepat. Misal, kebetulan lahan rumahmu atau kamu mempunyai tanah yang cukup luas, maka kamu boleh budidaya langsung di tanah rumahmu dengan cara disemai dulu lalu nanti dibudidayakan di tanah biasa. Atau jika kamu lahanmu itu terbatas, tanahnya itu sedikit, lebih banyak cor-corannya ibaratnya nih ya, kamu boleh melakukan budidaya di polybag, di botol bekas, di kaleng bekas, dengan media tanah, ataupun secara hidroponik. Jadi misalnya dengan kaleng bekas, kalian isi dengan tanah, lalu kalian budidayalah menanam sayuran di situ. Atau juga secara hidroponik. Cara hidroponik bagaimana? Nah, di bagian materi bisa kalian pelajari di yang video tadi. Lalu yang ketiga, setelah kamu menentukan jenis sayuran dan metode budidaya yang tepat, tuliskan pada lembar rencana budidaya sayuran sesuai format. Jadi formatnya sudah ada di bawah sini. Nanti kita akan lihat lagi, kemudian juga sudah ada contohnya, nanti kita lihat lagi. Kita lanjutkan dulu untuk ketentuan yang keempat. Bagaimana cara menuliskan rencana anggaran atau biaya yang diperlukan. Jadi misalnya kamu menanam kangkung dengan menggunakan benih. Benih kangkungnya itu kira-kira satu plastik itu 16.000, tapi kamu hanya memakai untuk berapa pot itu hanya seperempat bagiannya. Oh, mohon maaf, ini seperempat berarti harusnya 16 dibagi 4, 4.000 ya. Kalau setengah bagian berarti di sini juga nanti 8.000. Ini ada kesalahan di sini. Intinya seperti itu. Jadi bukan yang kamu beli tapi yang kamu gunakan. Kemudian kamu boleh juga bekerja sama dengan orang tua, saudara kembar, ataupun tetangga, oma, opa, pade, dan yang lain sebagainya untuk berkolaborasi mengerjakan tugasnya, untuk mengerjakan perencanaannya ataupun untuk membantu menanam. Jadi misalnya kamu punya saudara kembar, karena di kelas 7 ini Bu Titis lihat ada beberapa yang punya saudara kembar. Boleh menanam tanaman yang sama, melakukannya yang sama, tapi laporannya atau perencanaannya ditulis dan dikerjakan sendiri-sendiri. Hanya saja menanamnya yang sama boleh. Yang kelima, ini adalah wajib adalah membuat foto setiap kegiatan yang dilakukan untuk laporan 1 bulan kemudian. Di situ kamu yang dibutuhkan itu foto apa saja Bu Titis, ada alat dan bahannya difoto nih. Sebelum kamu melakukan nanam, sebelum melakukan penyemaian, alat dan bahannya difoto dulu, dikumpulkan jadi satu lalu difoto. Kemudian foto ketika
Kamu sedang melakukan penanaman, ini boleh meminta bantuan orang tua, kakak, adik, dan yang lain sebagainya untuk memfoto. Foto ketika merawat, misalnya ketika menyiram, ketika memberi pupuk, ketika mencabut beberapa tanaman atau daun-daun yang sudah rusak. Dan jangan lupa foto ketika panen, serta hasil dari sayurannya itu. Nah, di bagian bawah sini ada lembar perencanaan budidaya tanaman sayuran yang harus kamu isi sesuai tanaman yang kamu akan tanam dan sesuai metode serta tahapan budidaya yang kamu pilih. Di sini Bu Titis sudah membuat contohnya. Misalnya, nama siswanya adalah saya sendiri, Titis Caturwigati dari kelas 7C nomor absen 40. Perencanaannya yang satu, jenis tanaman yang dibudidayakan. Di sini saya memilih kangkung. Kalian boleh memilih yang lainnya. Alasannya adalah apa? Di sini kalian tuliskan alasannya. Kenapa memilih kangkung? Kalau saya memilih kangkung karena kangkung merupakan sayuran yang diminati oleh masyarakat secara umum. Selain itu, kangkung juga termasuk golongan sayuran yang mudah dibudidayakan. Misalnya kok kalian memilihnya tomat, silakan kalian kenapa memilih tomat gitu ya. Kemudian tempat budidaya tanaman sayuran yang digunakan adalah semi hidroponik dengan botol bekas. Atau misalnya kalian kalau menanam di pot, berarti kalian menggunakan media tanamnya tanah di dalam pot atau di dalam kaleng bekas. Atau juga kalian langsung di tanah, ya boleh di lahan depan rumah gitu misalnya. Kemudian jangan lupa kalian membuat jadwal kegiatan budidaya. Tulis di sini seperti persis ya, seperti contoh ini. Hanya saja yang berbeda itu nanti jadwalnya ini. Berarti misalnya kalian membuat perencanaan kira-kira Agustus minggu keberapa nih. Berarti kan minggu ini Agustus minggu keempat. Persiapannya misalnya Agustus minggu keempat dan kelima. Kalau kalian butuh untuk kelimanya. Di sini pelaksanaannya ada pembibitan, persiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Jadwalnya bisa disesuaikan dengan kondisi kalian, asal terakhir mengumpulkan pelaporan adalah Oktober, minggu kedua. Paling lambat adalah Oktober minggu ketiga. Jadi ketika pemeliharaan ini kan dilakukan setiap waktu, yang menyiram, nah ini berarti kan semuanya. Nah, seperti itu ya. Pengamatan dan pemeliharaan otomatis ketika kalian memelihara, berarti mengamati apa yang terjadi di situ. Dituliskan nanti di lembar pengamatan. Bahannya kan Bu Titis menggunakan benih kangkung. Makanya di sini dituliskan benih kangkung menggunakan tanah humus, pupuk atau nutrisi. Tanah humus ini atau tanah intinya tanah yang subur ya. Kalian tidak harus menggunakan tanah humus. Pupuk atau nutrisi bisa kalian beli sekaligus di benih kangkungnya. Kemudian ada air. Jadi bahan itu adalah bahan yang digunakan yang bisa habis. Kalau alat itu adalah yang membantu. Misalnya ada botol bekas, ada gunting, paku, cetok, dan lain sebagainya itu adalah sebagai alat. Kemudian tahapan budidaya. Tahapan budidayanya ini kalian bisa browsing, bisa lihat di buku paket, bisa sesuai dengan link YouTube yang kalian ikuti. Nah, yang paling penting adalah ini. Menuliskan hasil pengamatan dan pengukuran pada tabel pengamatan. Di sini Bu Titis contohnya mengambil hari ketiga, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya sampai terakhir itu adalah ketika panen ya. Kalau kalian misalnya panennya lebih dari 28 hari ya ditulisnya sampai 30 misalnya. Atau misalnya hari ke-21 kalian sudah panen ya di sini cukup sampai ke hari 21. Di sini apa yang kalian lakukan? Mengukur tinggi tanaman dan keterangannya. Misalnya pada hari ketiga sudah bertunas. Pada hari ke-6 daun cukup lebat. Pada hari ke-9 ada ulat dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi ditulis di kolom keterangan ini. Nah, ketika sudah dipanen, calling-calling juga tuh ke Bu Titis, karena Bu Titis akan ada rencana ketika kalian memanen. Kemudian yang paling penting membuat laporan. Nanti format laporannya Bu Titis akan share di pertemuan selanjutnya. Yang penting hari ini kalian membuat perencanaannya. Nah ini, rencana anggaran. Ingat, rencana anggaran adalah sesuatu yang digunakan, bukan dibeli semuanya. Seperti tadi benih kangkung harganya satu plastik 16.000, tapi dipakai seperempat berarti cuma
4.000 atau dipakainya setengah berarti 8.000 dan seterusnya. Pupuk misalnya beli 5.000 tapi yang dipakai hanya sedikit, ya anggap saja 1.000 gitu. Atau kalau kalian beli tanah, tanahnya ditulis. Kalau misalnya tidak, berarti tidak usah ditulis. Kalau beli air, silakan airnya ditulis. Kalau tidak, tidak usah ditulis. Untuk perawatan dan lain sebagainya, misalnya untuk hama, pembasmi hama, kalian juga menggunakannya, silakan ditulis. Lalu dijumlahkan totalnya berapa semuanya sampai dengan masa panennya. Begitu, jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa chat di grup WhatsApp masing-masing. Waktu pengerjaan untuk pembuat perencanaan adalah 1 minggu, jadi minggu depan sudah harus dikumpulkan, karena nanti Bu Titis harus lihat apakah ini sudah sesuai dan bisa diaplikasikan untuk kalian praktik. Kalau perencanaannya tidak Bu Titis kembalikan, berarti kalian bisa untuk mulai langsung praktek dengan menyiapkan alat dan bahannya. Masa prakteknya itu maksimal 1,5 bulan. Oke? Nah, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk isi presensinya di classroom dan mengerjakan tugas-tugas yang belum kalian pekerjaan. Selamat bekerja, selamat menunaikan semua yang harus ditunaikan hari ini. Tetap semangat, dadah!